Cewek ini bernama Ayumi Sasaki, seorang instruktur balet yang punya kerjaan sampingan sebagai tukang ngeret lelaki. Dia punya trik nyeleneh buat morotin harta pacarnya. Ayumi sering membuat gambar kemaluannya sendiri di atas kertas dengan cara menaplokkannya langsung ke mok bakemnya. Nantinya lukisan mok bakem itu dikasih ke 6 calon tunangannya. Tujuannya buat morotin hartanya. Ayumi Sasaki punya adik perempuan bernama Runa Kanae. Dulunya hubungan keduanya sangat harmonis. Namun setelah Ayumi ketahuan selingkuh dengan pacar adiknya, Runa memilih mengasingkan diri ke biara dan memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Runa sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan kakaknya yang tega berselingkuh dengan pacarnya. Namun nasib malang harus dialami oleh Suster Runa. Ibarat kata pepatah, keluar dari kandang macan malah masuk ke kandang buaya. Di biaranya kehidupan Suster Runa malah harus berakhir mengenaskan. Setiap jam sembahyang dia diperkosa oleh pastor pembimbingnya bernama Father Michael. Yang lebih mirisnya, pelecehan itu dilakukan saat Suster Runa sedang membunyikan lonceng biara. Bahkan bukan hanya di dalam biara, Suster Runa sering diperkosa juga di kandang sapi milik biara. Kejadian itu sempat dilihat oleh rekan biarawatinya bernama Suster Mizuno. Namun parahnya, bukannya menolong, rekannya itu malah kabur meninggalkannya. Nasib getir Suster Runa tak cukup sampai di situ saja. Setelah berbulan-bulan dijadikan pelampiasan syahwat oleh pastornya, dia juga mendapat pelecehan dari biarawati seniornya bernama Suster Mizuno. Karena sering melihat Suster Runa diperkosa oleh pastornya, Suster Mizuno malah merayu Suster Runa untuk berhubungan intim dengannya. Awalnya Suster Runa menolak ajakan dari biarawati seniornya. Namun cabakan jeung sedotan lembut Suster Mizuno membuatnya merasa nyaman. Suster Runa akhirnya tak bisa melawan bisikan setan yang menyesatkan. Dia mulai menikmati hubungan menyimpang tersebut. Karena sudah gak tahan dengan pelecehan yang dialaminya, Suster Runa pun memutuskan untuk keluar dari biara dan kembali ke rumah kakaknya. Suster Runa mendatangi Ayumi di sanggar balet tempat kakaknya bekerja. Kedatangan adiknya itu membuat Ayumi terlihat heran. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Adiknya itu tiba-tiba sudah nongol di depannya. Setelah keduanya bertemu, Suster Runa pun memberitahu kakaknya kalau dia ditugaskan oleh biara untuk menjadi seorang misionaris di Afrika. Namun sebelum berangkat, untuk sementara waktu dia akan tinggal di rumah kakaknya. Mendengar kabar tersebut, Ayumi terlihat senang. Dia pun memohon agar sang adik mau memaafkan kesalahannya karena dulu telah berselingkuh dengan pacar adiknya. Setelah tinggal di rumah kakaknya, Suster Runa memberitahu Ayumi kalau biaranya akan menjual tanah seluas 10 hektar. Suster Runa mengaku kalau dia mendapat tugas dari gereja untuk mencari donatur yang tertarik membeli tanah milik biara. Hasil dari penjualan tanah itu nantinya digunakan untuk keperluan misinya, yaitu menyebarkan firman Tuhan ke wilayah Afrika. Mendengar peluang tersebut, wajah Ayumi terlihat senang. Ini bisa menjadi kesempatan buatnya untuk membangun kembali usaha properti bersama pacarnya. Dengan modal menjual lukisan mok bakemnya, Ayumi berencana untuk menabung uang hasil morotin harta dari 6 bos muda yang jadi calon tunangannya. Untuk mewujudkan rencananya itu, Ayumi langsung menemui pacarnya. Dia memberitahu Keigo kalau Suster Runa sudah balik dari biaranya dan ditugaskan oleh pihak biara untuk mencari donatur yang tertarik membeli 10 hektar tanah milik biara. Ayumi menyuruh Keigo untuk menemui adiknya agar peluang bisnis itu bisa diambil oleh pacarnya. Keigo pun langsung menemui Suster Runa di rumah kakaknya. Meskipun pertemuan keduanya terlihat canggung, Suster Runa berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Keigo untuk membicarakan urusan tanah yang akan dijual oleh biaranya. Suster Runa berharap tanah itu dibeli oleh Keigo dan kakaknya, agar dia tak harus repot mencari donatur yang tertarik untuk membelinya. Sementara di luar rumah, Ayumi mulai beraksi untuk menjual gambar cetakan mok bakemnya ke semua calon tunangannya. Dimulai dari sosok bos muda bernama Tanaka yang ketahuan sangat ngebet ingin menikahinya.
Ayumi mulai merayu Tanaka untuk memberinya uang sebesar 2 juta yen dengan alasan agar pernikahan keduanya disetujui oleh ayahnya. Awalnya Tanaka terlihat keberatan dengan permintaan pacarnya. Namun setelah Ayumi memberinya secari kertas yang bergambar homok bakemnya, Tanaka langsung menghisap gambar tersebut dan ikhlas menggelontorkan uang di rekeningnya. Ayumi melanjutkan aksinya ke calon tunangannya yang kedua, seorang bos barang rongsokan bernama Watanabe. Lelaki itu pun berhasil dirayu oleh Ayumi setelah diperlihatkan gambar homok bakemnya. Sementara di tempat lain, Suster Luna seperti menemukan kehidupan barunya setelah sebelumnya dia mengalami kekerasan seksual di biarannya. Namun setelah Ayumi berhasil mengumpulkan uang dari hasil menjual gambar homok bakemnya, dia malah bertengkar dengan Keigo. Ayumi terlihat keberatan dengan rencana pacarnya yang menginginkan saham 80% jika keduanya berhasil membangun kembali usaha propertinya. Ayumi menolaknya mentah-mentah karena tanah yang dibeli hasil dari jerih payahnya. Namun karena Keigo mengancam akan meninggalkannya, Ayumi pun terpaksa menuruti kemauan pacarnya. Sebulan kemudian, Ayumi berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli tanah milik biara. Wajah Ayumi terlihat bahagia karena jika Keigo punya usaha, dia bisa menagih janji pacarnya yang mau menikahinya. Ayumi pun sangat berterima kasih kepada adiknya karena kedatangan Suster Luna membawa peluang buat memperbaiki masa depannya. Untuk merayakannya, Ayumi pun mengajak Suster Luna untuk menikmati liburan bersamanya. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Suster Luna agar dia bisa melupakan kejadian kelam di masa lalunya. Selama tinggal bersama adiknya, Ayumi tidak pernah mencurigai tujuan Suster Luna yang sebenarnya. Ayumi tidak pernah tahu kalau adiknya masih menyimpan dendam kepadanya. Bahkan Suster Luna nekat berbohong kalau biaranya akan menjual aset tanah dengan harga murah. Cerita itu hanyalah siasat agar dia bisa membalaskan rasa sakit hatinya setelah kakaknya tega berselingkuh dengan pacarnya. Bahkan Suster Luna berhasil mengelabui Keigo yang sekarang berpacaran dengan kakaknya. Dia memberitahu Keigo kalau sampai saat ini masih mencintai mantan pacarnya tersebut. Jika Keigo mau menikah dengannya, Suster Luna tidak akan meminta saham sepeser pun dari hasil penjualan aset tanah milik biara. Setelah Keigo tertarik dengan rencananya, keduanya kemudian merencanakan siasat untuk menjebak kakaknya. Dengan mengaku sebagai Ayumi, Suster Luna menelepon semua calon tunangan kakaknya dan mengajaknya ketemuan. Tanpa curiga, keenam pacar selingkuhan Ayumi akhirnya berkumpul di sebuah hotel. Setelah berhasil, kini giliran Keigo yang meminta bantuan ke pacar selingkuhannya untuk menyamar menjadi sekretaris dari salah satu calon tunangan Ayumi yang mengajaknya ketemuan di sebuah hotel. Tanpa curiga, Ayumi pun langsung berangkat untuk menemui selingkuhannya tersebut. Setelah berhasil menjebak Ayumi, Keigo menyuruh selingkuhannya untuk memberitahu keenam laki-laki tersebut kalau mereka punya pacar yang sama bernama Ayumi. Awalnya keenam laki-laki itu tak percaya. Mereka saling mengaku kalau Ayumi adalah tunangannya. Namun setelah keenamnya mengeluarkan secari kertas bergambar homok bakem punya Ayumi, keenamnya terlihat marah. Mereka baru sadar kalau selama ini Ayumi telah menipunya. Karena merasa sakit hati telah dipermainkan, keenam laki-laki itu kemudian merencanakan niat jahatnya untuk memperkosa Ayumi rame-rame. Hanya dengan cara itu mereka bisa membalaskan sakit hatinya. Namun saat masuk ke ruangan tersebut, Ayumi akhirnya sadar kalau dia telah dijebak oleh seseorang. Ayumi terlihat ketakutan. Dia berusaha kabur dari ruangan tersebut. Namun usahanya sia-sia setelah keenam laki-laki yang telah dipermainkannya dengan ganas menangkap dan memperkosanya. Setelah tubuhnya lemas digilir oleh keenam calon tunangannya, Ayumi pun pulang dengan berjalan egang. Dia masih merasakan sakit di sekitar kelangkakan. Melihat kesedihan di wajah kakaknya, Suster Luna pun pura-pura datang untuk menghiburnya.
Merasa rencananya berjalan mulus, Suster Runa pun kembali membohongi kakaknya kalau pastor dari biara akan datang untuk membicarakan masalah penjualan tanah dengan kakaknya. Padahal sebenarnya kedatangan Pastor Michael untuk menjemput Runa agar kembali pulang ke biaranya. Mendengar kabar tersebut, Ayumi terlihat senang. Ayumi pun menyuruh adiknya untuk menjaga uang dan menunggunya di rumah. Namun saat Ayumi dan Pastor Michael sampai di rumahnya, Ayumi terlihat kaget setelah tahu kalau semua uang tabungannya telah hilang dicuri orang. Dan saat dia tak melihat sosok Suster Runa, Ayumi semakin marah. Dia yakin kalau uang miliknya telah dibawa kabur oleh adiknya. Tanpa pikir panjang, Ayumi langsung mengajak Pastor Michael untuk secepatnya mencegat Suster Runa di bandara sebelum adiknya itu berhasil kabur ke Afrika. Sementara di tempat lain, Suster Runa ternyata tidak punya niat untuk pergi ke Afrika. Ia justru bertemu dengan Suster Mijuno dan berniat pergi ke Australia untuk memulai kehidupan baru bersama pacar lesbiannya. Cerita pun akhirnya selesai.